Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan nomor induk mahasiswa 231011250030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang bertemu dengan masyarakat atau investor yang memiliki dana lebih. Nah, melalui pasar modal ini, perusahaan bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya seperti membuka pabrik baru, atau menambah mesin, atau memperluas bisnisnya. Di sisi ini, investor bisa memiliki instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF untuk mendapatkan keuntungan. Peran pasar modal sangat penting bagi perekonomian karena adanya pendanaan dari pasar modal, perusahaan dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada instrumen investasi. Yang pertama tuh ada saham. Nah, saham adalah bukti bahwa seseorang memiliki sebagian dari perusahaan. Yang artinya jika perusahaannya untung, pemilik saham bisa mendapatkan dividen dan kenaikan harga saham. Yang kedua itu ada obligasi dan suku. Nah, obligasi yaitu surat jangka panjang yang artinya investor membeli obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon secara berkala. Nah, yang suku ini maksudnya itu versi syariahnya, yang imbal hasilnya diberikan sesuai dengan syarat atau prinsip syariah. Nah, yang ketiga itu ada reksadana. Nah, reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Investor tinggal menitipkan dana, lalu pihak manajer yang mengelola. Keuntungannya itu mudah, murah, dan sudah otomatis terdiversifikasi. Yang ketiga itu ada ETF atau Exchange Trends Fund, yang artinya ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti saham. Investor bisa membeli atau menjual ETF kapan saja selama pasar buka. Semua instrumen ini bisa dipilih sesuai dengan tujuan dan profil risiko masing-masing investor. Selanjutnya itu ada manfaat pasar modal. Nah, manfaat yang pertama itu yaitu sumber pendanaan jangka panjang, yang artinya perusahaan bisa mendapatkan modal tanpa harus meminjam ke bank. Dana ini digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usahanya. Nah, yang kedua itu ada sarana investasi bagi masyarakat, yang artinya di mana masyarakat bisa menaruh uang dan kekayaan melalui instrumen pasar modal ini. Investasi menjadi lebih mudah dan terjangkau. Nah, yang ketiga itu ada mendorong transparansi dan profesionalisme, yang artinya perusahaan yang terdaftar di bursa wajib melapor kinerja keuangan secara rutin. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih profesional dan transparan. Nah, yang terakhir itu ada menciptakan lapangan pekerjaan, yang artinya itu banyak profesi yang lahir dari pasar modal ini. Contohnya kayak ada analisis keuangan, brokers, manajer investasi, auditor, dan lain-lain. Alasan mengapa kita harus berinvestasi. Nah, yang pertama itu inflasi menurun nilai uang, yang artinya harga barang tahun ke tahunnya selalu naik. Jika uang hanya disimpan, nilainya akan berkurang. Dengan adanya investasi membantu menjaga nilai uang agar tidak kalah oleh inflasi. Nah, yang kedua itu investasi menjaga dan meningkatkan nilai aset. Nah, maksudnya dengan berinvestasi nilai kekayaan kita bisa bertambah, bukan hanya diam karena uangnya dipakai di pasar modal itu kan. Nah, yang ketiga itu ada retur investasi, membuat uang bertumbuh. Nah, yang artinya investasi seperti saham atau reksadana memungkinkan kita mendapatkan keuntungan sehingga dana yang kita miliki bisa berkembang lebih cepat. Nah, yang terakhir itu ada saham memberikan dividen dan capital gain, yang artinya selain keuntungan kenaikan harga, beberapa perusahaan juga memberikan dividen secara rutin. Ini membuat saham menjadi salah satu instrumen yang menarik untuk jangka panjang. Baik, selanjutnya ada menabung vs investasi. Menabung adalah menyimpan uang di bank, tabungan atau deposito untuk keamanan atau kebutuhan jangka pendek. Tujuannya sebagai dana darurat, biaya bulanan, dana kuliah, atau membayar kos-kosan atau kontrakan.
Resikonya, uang relatif aman sebagai produk dijamin LPS atau tergantung ketentuan. Return kecil, bunga tabungan biasanya rendah, deposito sedikit, lebih tinggi. Kelebihan, aman, mudah, cocok untuk kebutuhan segera. Kekurangannya, return seringkali tidak mengimbangi inflasi. Daya beli berkurang seiring waktu. Yang kedua, ada investasi. Investasi adalah menempatkan uang ke instrumen atau kayak saham, obligasi, reksadana, ETF dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar. Tujuannya sebagai pertumbuhan modal, target jangka menengah atau sampai panjang, misalnya kayak tabungan, beli motor atau pensiunan. Resikonya nilai bisa naik turun, terkadang bisa rugi modal. Potensi return lebih tinggi dibanding tabungan atau tergantung instrumen dan resikonya. Kelebihannya, potensi naik nilai besar, cocok untuk tujuan jangka panjang. Kekurangan, harus siap psikologis menghadapi turun naiknya nilai investasi. Selanjutnya ada peran BI atau Bursa Efek Indonesia. BI adalah tempat resmi untuk jual beli saham, ETF, dan lain-lain. Perannya penting agar pasar modal berjalan tertib dan aman. Yang pertama ada menyediakan sistem perdagangan, yaitu menyediakan platform elektronik tempat broker dan investor mengeksekusi order. Yang kedua ada menetapkan aturan pencatatan atau listing, menentukan syarat agar perusahaan bisa IPO atau laporan keuangan tata kelola. Yang ketiga memberi informasi publik dan transparansi, yaitu semua pengumuman perusahaan tercatat, laporan dan data transaksi harus tersedia. Yang keempat ada mengembangkan produk dan layanan baru, yaitu contohnya ETF, produk derivatif, layanan perdagangan online. Selanjutnya struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada regulator, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengenai aktivitas pasar modal seperti izin, aturan, perlindungan investor. Yang kedua ada SRO atau Self-Regulatory Organization, yaitu ada salah satunya ada BI, mengelola pasar perdagangan. Yang kedua ada KPEI atau Clearing dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi atau memastikan pembelian atau jual selesai dengan aman. Yang ketiga ada KSEI, penyimpanan dan administrasi efek atau rekening efek investor. Yang ketiga ada pelaku pasar, yaitu perusahaan efek atau sekuritas atau broker, yaitu mengeksekusi order, memberi rekomendasi jadi perantara. Yang kedua manajer investasi atau MI, mengelola reksadana. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, membantu perusahaan IPO. Yang keempat ada kustodian, yaitu menyimpan aset institusi. Yang kelima ada Biro Administrasi Efek atau BAE, mencatat pemegang saham. Yang keenam ada investor seperti individu, institusi, domestik atau asing. Selanjutnya produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi paling populer di pasar modal. Ketika seseorang membeli saham, sebenarnya ia sedang membeli sebagian pemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kalau kamu punya saham perusahaan A, berarti kamu memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Yang pertama, bukti kepemilikan perusahaan. Ketika kamu membeli saham, kamu secara hukum menjadi pemilik dari perusahaan itu, meskipun hanya sebagian kecil. Semakin banyak saham yang kamu miliki, semakin besar porsi kepemilikanmu. Kedua, memberikan dividen dan capital gain. Yang pertama ada dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen hanya dibagikan jika perusahaan mendapat laba dan memutuskan untuk membagikannya. Selanjutnya ada bentuk dividen, bisa berupa dividen tunai atau dibayarkan dalam bentuk uang. Yang kedua ada dividen saham atau diberikan dalam bentuk saham tambahan. B, ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham.
Yang ketiga ada investor memiliki hak suara atau RUPS. Adalah pemilik perusahaan. Kamu memiliki hak untuk hadir atau memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya di RUPS investor biasanya membahas dan menyetujui tentang yang pertama pembagian dividen, yang kedua pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, yang ketiga ada rencana kerja perusahaan, yang keempat aksi korporasi atau right issue, stock split atau dan lain-lain. Yang keempat, minimal pembelian 1 lot atau 100 saham. Di Bursa Efek Indonesia atau BI, transaksi dilakukan dalam satuan lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Artinya, kamu tidak bisa membeli hanya 1 saham. Kamu harus membeli minimal 1 lot. Yang kedua ada obligasi dan sukuk. Obligasi adalah surat utang yang kamu beli, lalu penerbit bayar kamu dengan bunga atau kupon setiap periode dan mengembalikan modal di akhir. Sukuk mirip obligasi, tapi versi syariah, tidak menggunakan bunga dan selalu ada aset yang menjadi dasar transaksi. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor, lalu dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan ke berbagai instrumen seperti deposito, obligasi, saham, atau campurannya. Yang keempat ada ETF atau Exchange Traded Fund, adalah reksadana yang unitnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga harga ETF berubah-ubah setiap detik sesuai permintaan dan penawaran pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Alfia. Setelah kita memahami berbagai produk investasi dan risikonya, penting juga untuk kita mengetahui bahwa di Indonesia, perlindungan terhadap investor sangat diperhatikan. Bursa Efek Indonesia bersama KSEI menyediakan perlindungan melalui SIPF atau Securities Investor Protection Fund yang berfungsi melindungi aset investor jika suatu saat terjadi kehilangan yang bukan kesalahan investor sendiri. Jadi, misalnya ada masalah pada perusahaan sekuritas atau pihak kustodian, investor tetap memiliki jaminan perlindungan. Dan batas ganti rugi yang diberikan adalah maksimal 100 juta per investor per kustodian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat bisa lebih yakin dan percaya diri untuk mulai berinvestasi tanpa takut kehilangan aset mereka. Selain perlindungan, investor juga dibekali identitas khusus agar data kepemilikannya aman dan transparan. Hal itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Di pasar modal Indonesia, setiap investor memiliki SID atau Single Investor Identification. SID ini adalah identitas tunggal investor, sehingga seluruh transaksi dan kepemilikan efek kita tercatat secara resmi di sistem KSEI. Untuk meningkatkan transparansi, KSEI juga menyediakan platform seperti Akses atau acuan kepemilikan sekuritas, yaitu sistem online yang memungkinkan kita memantau portofolio dan mutasi efek secara langsung kapan saja. Jadi, meskipun saham kita tersimpan di kustodian, kita sebagai investor tetap memiliki kontrol penuh untuk melihat aset kita secara real time. Ini membuat pasar modal akan semakin aman, terbuka, dan terpercaya. Nah, selain keamanan dan identitas investor, pasar modal saat ini juga sangat memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kegiatan investasinya. Sekarang, pasar modal tidak hanya fokus pada keuntungan finansial,
tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan melalui prinsip ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Artinya, perusahaan yang terdaftar di BI didorong untuk memperhatikan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Karena meningkatnya kesadaran investor, BI bahkan telah menyediakan indeks dan dana berbasis ESG yang mengumpulkan saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Dengan demikian, investor dapat mendapatkan keuntungan sambil berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan. Semua keberlanjutan dan perlindungan investor tersebut tentunya memiliki dasar hukum yang kuat, dan itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Agar kegiatan pasar modal berjalan lancar dan tertib, maka seluruh aktivitasnya memiliki kerangka hukum yang jelas. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM. Sebagai landasan utama, serta berbagai POJK dan peraturan BEI, KPEI, dan KSEI yang mengatur operasional pasar secara rinci. Fungsi utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin transaksi, serta menjaga ketertiban dan keadilan pasar, dan melindungi investor dari praktik yang merugikan. Dengan dukungan hukum-hukum yang lengkap, pasar modal Indonesia pun bisa berkembang secara sehat dan dipercaya masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pasar modal Indonesia. Di tahun 1977, diaktifkan kembali pasar. Meskipun pasar modal sudah ada sejak zaman kolonial, tahun 1977 dianggap sebagai tonggak sejarah pasar modal modern Indonesia setelah sempat tidak aktif selama beberapa dekade. Di tahun 1992, BEJ diswantanisasikan, yaitu Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah atau Bapepam diserahkan kepada pihak swasta atau PT Bursa Efek Jakarta. Hal ini meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pasar. Di tahun 2008, merger BEJ plus BSM menjadi BEI, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabungkan menjadi satu entitas, yaitu Bursa Efek Indonesia. Tujuan merger adalah menciptakan pasar yang lebih efisiensi, terintegrasi, dan kuat. Di tahun 2011, OJK dibentuk. Otoritas Jakarta Keuangan atau OJK dibentuk untuk mengambil alih fungsi pengawasan dari Bapepam LK, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan lembaga keuangan. OJK juga memiliki peran sentral dalam mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, untuk menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Selanjutnya ada peran pasar modal bagi ekonomi. Pertama, ada pendanaan perusahaan, di mana pasar modal berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang bagi perusahaan. Kedua, ada alternatif investasi masyarakat. Bagi masyarakat, pasar modal menyediakan berbagai instrumen, yaitu ada saham, obligasi, reksadana, sebagai wadah untuk menginvestasikan kelebihan dananya. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi nasional. Pendanaan yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal memungkinkan mereka untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi. Yang keempat, ada kepentingan perusahaan oleh publik. Dengan menjual saham di bursa, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas atau investor untuk menjadi pemilik sebagai dari perusahaan tersebut. Pasar modal Indonesia telah melalui sejarah panjang dan kini menjadi pilar penting yang tidak hanya menyediakan dana bagi
korporasi, tetapi juga menciptakan peluang investasi bagi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi signifikasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, konsep dasar saham. Yang pertama ada Go Public menawarkan saham pertama kali. Go Public di sini adalah ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Proses ini dikenal sebagai Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua ada pasar perdana atau IPO dan pasar sekunder, yaitu pasar perdana sendiri itu atau IPO adalah tempat di mana saham pertama kali dijual oleh perusahaan kepada investor melalui penjamin emisi. Penjual terjadi hanya satu kali. Kalau pasar sekunder yaitu tempat di mana investor membeli dan menjual saham antar sesama investor setelah masa penawaran di pasar perdana selesai atau transaksi terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang terakhir ada pemegang saham memiliki hak kepentingan. Saham itu sendiri bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Sebagai pemilik, pemegang saham berhak atas pembagian keuntungan atau dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya ada obligasi dan sukuk. Yang pertama ada obligasi surat utang jangka panjang. Obligasi adalah surat pengakuan utama dari penerbit atau pemerintah perusahaan kepada pemegang obligasi. Penerbit berjanji akan membayar bunga atau kupon secara periodik dan melunasi pokok utang pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada sukuk, yaitu pembiayaan syariah berbasis underlying aset. Sukuk juga merupakan instrumen utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk harus didukung oleh aset yang nyata atau underlying aset dan pengembaliannya berupa bagi hasil imbal hasil atau sewa ujrah bunga tersebut. Yang ketiga ada diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Baik obligasi misalnya surat utang negeri atau SUN maupun sukuk misalnya surat berharga syariah negara atau SBSN dapat diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN atau oleh perusahaan korporasi untuk keperluan pendanaan. Jadi saham, obligasi, dan sukuk adalah instrumen utama di pasar modal. Saham mewakili kepemilikan, sementara obligasi dan sukuk mewakili utang. Ketiganya memberikan opsi bagi perusahaan untuk pendanaan dan bagi investor untuk diverifikasikan. Baik, saya akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Novelina dengan nomor NIM 23101125051. Kita masuk ke dalam slide saham dan inflasi. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan secara lebih mendalam mengenai hubungan antara saham dan inflasi, serta mengapa saham sering dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk mempertahankan daya beli. Inflasi, seperti yang kita ketahui, merupakan proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Ketika inflasi terjadi secara terus-menerus, nilai uang yang kita miliki perlahan-lahan akan mengalami penurunan nilai real. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang atau jasa sebanyak sebelumnya. Ini alasan mengapa uang yang hanya disimpan tanpa diinvestasikan akan mengalami penurunan nilai atau value. Dari sisi lain, saham memiliki karakteristik yang membuatnya mampu memberikan tingkat pengambilan atau return yang secara histori berada di atas rata-rata inflasi. Secara khusus, di pasar modal Indonesia, kinerja ISG selama bertahun-tahun menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Pertumbuhan ini pada dasarnya mencerminkan peningkatan nilai perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa akibat bertambahnya kinerja dan profitabilitas mereka. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa investasi saham merupakan salah satu strategi efektif untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan jangka panjang agar tetap selaras atau bahkan lebih tinggi dari kenaikan inflasinya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu dividen dan RUPS. Pada slide selanjutnya, kita membahas dua komponen penting dalam dunia saham, yaitu dividen dan RUPS, atau rapat umum pemegang saham. Pertama, mengenai dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen biasanya dibagi apabila perusahaan berhasil memperoleh laba dan manajemen memutuskan bahwa sebagian dari laba tersebut layak untuk diberikan kepada investor. Pembagian dividen ini bisa dilakukan secara tunai atau dalam bentuk saham. Dividen menjadi salah satu indikator kesehatan perusahaan karena hanya perusahaan yang stabil dan memiliki kinerja yang baik yang mampu secara konsisten membagikan dividennya. Selain memberikan income langsung, dividen juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Banyak investor yang memprioritaskan saham-saham pembagian dividen karena dianggap lebih stabil dan memiliki fundamental yang baik. Kedua, terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting. Keputusan-keputusan ini mencangkup pengangkatan dan pemberhentian direksi serta komisaris, penetapan dividen, persetujuan laporan tahunan, hingga perubahan kebijakan strategi perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham memiliki hak suara yang mencerminkan porsi kepemilikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi pemegang saham bukan hanya memberikan manfaat dan sisi finansial, tetapi juga membuka peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusannya. Dengan demikian, saham memberikan dua manfaat utama, yaitu potensi keunggulan dan hak dalam proses tata kelola perusahaan. Slide berikutnya, yaitu cara membuka rekening saham. Berikutnya kita masuk pada slide mengenai cara membuka rekening saham untuk dapat bertransaksi di pasar modal. Setiap calon investor memiliki rekening saham. Terlebih dahulu, proses pembukaan rekening ini saat ini sudah sangat mudah dan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi perusahaan sekuritas. Langkah pertama adalah memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya. Setiap sekuritas memiliki fitur biaya transaksi dan layanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, investor perlu memastikan sekuritas yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Langkah kedua adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, yaitu KTP dan rekening bank. Dokumen tersebut digunakan untuk membuat ISD atau Single Investor Identification, yaitu nomor identitas tunggal investor di pasar modal. Investor juga akan dibuatkan rekening dana yang disebut RDN atau rekening dana nasabah. RDN berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana yang digunakan untuk membeli atau menjual saham. Setelah itu, calon investor akan diminta mengisi formulir pembukaan rekening dan melakukan proses verifikasi. Di era digital seperti sekarang, verifikasi biasanya dilakukan secara online melalui video call atau unggah dokumen. Setelah seluruh proses selesai dan investor aktif, tahap selanjutnya adalah menyetor dan awal ke dalam RDN. Ketika dana sudah masuk, investor sudah dapat mulai bertransaksi saham melalui aplikasi sekuritasnya. Proses ini relatif cepat, mudah, dan sangat praktis, sehingga membuat akses masyarakat terhadap investasi saham semakin terbuka. Baik, kita lanjut lagi ke slide penutup. Pada slide kesimpulan ini, kami ingin merangkum poin-poin utama yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama, pasar modal merupakan sarana penting bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.
sekaligus memberi peluang investasi bagi masyarakat. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen, mulai dari saham, obligasi, reksadana, hingga ETF yang dapat dipilih sesuai tujuan dan profil risiko masing-masing investor. Kedua, investasi merupakan kebutuhan penting di tengah kondisi inflasi yang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Melalui investasi, khususnya saham, masyarakat dapat melindungi nilai kekayaannya dan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang ketiga, pasar modal Indonesia beroperasi dengan prinsip transparansi dan keamanan berkat pengawasan dari OJK, serta dukungan lembaga seperti BI, KPI, dan KSEI. Hal ini memberikan jaminan bahwa aktivitas transaksi dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Yang terakhir, pasar modal tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya investasi, diharapkan semakin banyak pula yang dapat merencanakan masa depan finansial secara lebih baik. Demikian kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam pembacaan dan juga presentasi yang kami lakukan. Kami pamit. Terima kasih.